Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ketemu lagi dengan saya Ali Siagian. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan memberikan sedikit gambaran bagaimana cara membuat Nearpod. Pada video sebelumnya saya sudah memberikan beberapa fitur-fitur yang ada di Nearpod dan kita sudah memainkannya. Nah, kali ini fokus bagaimana cara membuatnya. Pertama, teman-teman semua masuk ke nearpod.com. Setelah masuk nanti bisa login atau kita mulai dari awal saja. Nearpod. Kita mulai dari awal. Masuk ke nearpod.com. Nah, setelah masuk nanti Bapak Ibu boleh login menggunakan akun masing-masing, akun Gmail masing-masing. Setelah masuk nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu langsung ke create. Boleh di sini, boleh juga di sini. Create lesson. Kita pilih yang lessonnya. Nah, di sini sudah ada tampilan. Jadi yang pertama kali Bapak Ibu yang harus lakukan adalah mengganti nama ini dengan materi kita. Misalnya materinya tentang belajar, membaca. Misalnya ya. Kita langsung, bentar saya ulang lagi. Add content and activities, kita klik. Kemudian ini ada dua hal ya. Ada konten dan ada activities. Activities ini lebih ke aktivitas siswa ya. Mereka lebih melakukan sesuatu. Kalau konten ini lebih kita yang memberikan materi kepada mereka. Misalnya ada slide, kemudian ada video, web content, Nearpod 3D, pet simulation, VR field trip, kemudian macam-macam nih Bapak Ibu. Nah, kemudian activity ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas mereka, apa yang mereka lakukan dengan handphone yang di tangan mereka bisa melakukan apa. Time to climb ini menjawab soal, kemudian open-ended question ini soal juga. Matching pairs ini menyatukan gambar dengan teks. Kemudian ada quiz, ada flipgrid, kemudian ada menggambar di sini, ada kolaborasi dinding atau board, kemudian ada poll, fill in the blank, kemudian memory test. Dan di sini sudah saya coba semua ya, Kemudian Bapak Ibu boleh mengklik satu-satu supaya tahu kontennya ini, aktivitasnya ini mengenai apa dan kontennya juga mengenai apa. Namun untuk yang pertama saya ingin memberikan satu gambaran tentang slide saja dulu. Kita klik untuk konten guru materi, kita bisa menggunakan slide ini sebagai materi, baik itu KIKD ataupun materi yang ingin kita sampaikan. Jadi modelnya seperti ini, seperti PowerPoint. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan teks ke sini, kemudian bisa video, image, gambar, kemudian bisa GIF juga. Tapi di sini Bapak Ibu juga bisa mengganti backgroundnya, temanya. Contoh ini temanya sudah warna biru ya. Misalnya belajar membaca. Bapak Ibu bisa ke sini, kemudian image bisa kita tambahkan atau video juga. Belajar. Misalnya seperti ini, save. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, bisa kita save and exit. Ini bisa diganti-ganti Bapak Ibu, backgroundnya, layoutnya, bisa dimasukkan audio juga, seperti itu. Kita tunggu sampai slide kita ini diproses. Nah, sekarang kita sudah punya slide. Ini slide pertama ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita boleh masukkan misalnya konten ataupun activities. Activities misalnya mereka mencocokkan gambar dulu nih, matching pairs misalnya. Kita klik matching pairs. Kita tunggu sebentar sampai ada informasi di dalamnya. Mencocokkan gambar. Karena kita akan mencocokkan gambar dengan teks tentunya.
Karena kita akan mencocokkan gambar dengan teks, maka harus ada gambar yang kita siapkan. Gambar ini bukan hanya mencocokkan gambar dengan teks ya, tapi kita bisa variasi lagi lebih lanjut. Ini misalnya ada contoh bahasa Inggris, matematika misalnya. Kita coba saja ini dulu. Ini yang sudah jadi ya Bapak Ibu, tinggal copy paste. Nah, seperti ini. Jadi ada pertanyaan, ada jawabannya di sini seperti itu. Jadi kita tinggal mencocokkan saja. Nah, Bapak Ibu juga nanti boleh melakukan hal yang sama, misalnya dengan gambar sendiri gitulah. Gambar sendiri, kemudian jawabannya sendiri, seperti itu. Kita save. Ada beberapa konten yang menarik di Nearpod ini Bapak Ibu, terutama bagi Bapak Ibu pembelajaran mengenal sesuatu secara virtual seperti itu. Saya mau tunjukkan, kita add konten lagi, kemudian ada di sini Nearpod 3D. Ini Nearpod punya ya Bapak Ibu. Kita klik. Nah, ini Nearpod sudah memberikan beberapa yang 3D ya, media pembelajaran yang 3D. Kemudian kita bisa menggunakan ini. Misalnya kita anak belajar tentang paru-paru ya, atau matahari. Kemudian ada hewan purba. Contoh kita lihat full body. Misalnya kita belajar tentang IPA ke anak-anak, kita bisa masukkan full body ini. Nanti kita bisa lihat Bapak Ibu ya, atau kita lihat saja dulu sebentar bagaimana sebenarnya. Preview dulu, kita preview bagaimana Nearpod 3D ini bekerja. Kita mau lihat, ini bermanfaat sekali untuk anak-anak karena memang bisa mereka lihat nih seperti ini Bapak Ibu. Bisa mereka lihat misalnya tubuh manusia itu mulai dari kerangkanya, kemudian ototnya, bagian-bagian tubuh manusia. Kalau nggak salah anatomi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa di zoom Bapak Ibu dan bisa digerakkan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah seperti itu. Coba kita misalnya bagian kepala kita zoom. Kita zoom bagian kepala. Ini ada bagian gigi ya. Kita bisa zoom atau perbesar. Nah, seperti ini. Ini ada kerangka tengkorak kepala ya. Nah, anak-anak bisa tahu seperti itu. Baik, kita exit dulu. Nah, kita tambah lagi. Add content and activities. Kita tambah lagi Bapak Ibu kontennya. Kalau Bapak Ibu misalnya mau activities, misalnya mau memasukkan memori test, fill in the blank. Ini fill in the blank ini mengisi jawaban yang kosong ya. Jadi mereka nanti tarik-tarik jawaban ke dalam yang kosong. Atau mau masukkan collaborate board juga boleh, terserah Bapak Ibu. Kemudian ada konten juga di sini yang menarik, pet simulation Bapak Ibu. Kita klik ya Bapak Ibu. Kita lihat ada di sini pet simulation. Banyak banget ini yang mereka bisa lakukan. Mereka bisa gerak-gerakkan sendiri pet simulation ini. Contohnya kita belajar tentang middle school. Jadi ini ada tergantung kelasnya ya Bapak Ibu ya. Tingkatan jenjangnya ada SMA, SMP. Ini mungkin ada keseimbangan ya, balancing ya di sini. Ada elementary school. Misalnya kita tentang, kita ambil satu saja dulu. Ini tentang warna ya, cahayaan. Ini bagus banget Bapak Ibu pet simulation ini. High school coba kita lihat. Ya, misalnya kita belajar tentang atom mungkin ya. Atom ya. Kita coba preview dulu. Kita besarkan. Kita mau lihat bagaimana nanti siswa sendiri melakukan simulasi di handphone mereka. Misalnya kita masukkan proton ke sini,
Jadi ada namanya simbolnya ya. Kemudian kita masukkan elektron, satu elektron kita masukin, jadinya neutral atom. Kemudian neutrons kita masukin, jadinya apa? Kita masukkan lagi proton lagi, jadinya apa? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi intinya ini PET simulation ini memberikan gambaran kepada siswa tentang bagaimana simulasi sesuatu hal itu bekerja. Seperti itu kita ambil. Dan ada satu lagi Bapak Ibu fitur yang menarik, yaitu di Nearpod ini virtual reality. Sebentar kita tunggu sampai PET simulation ini selesai. Setelah itu nanti kita akan masuk ke VR atau virtual reality. Virtual reality sendiri ini tidak hanya di Nearpod ya Bapak Ibu, bisa gunakan sama di PET simulation ini juga, tidak hanya di Nearpod, dimanapun Bapak Ibu bisa melihat PET simulation ini. Contoh Bapak Ibu PET simulation ya, simulation ini. Nah Bapak Ibu bisa melakukan atau mengerjakan PET simulation atau membuat pembelajaran PET simulation dengan siswa misalnya. Bisa, ini website Bapak Ibu, website pendidikan. Jadi di sini ada pilihannya fisika, kimia, matematika, biologi. Misalnya kita masuk ke biologi. Ini bukan hanya di Nearpod ya Bapak Ibu, tapi bisa terkoneksi ke Nearpod secara langsung seperti itu. Kita lihat. Nah, seperti ini nih Bapak Ibu. Sama seperti menu-menu yang ada di sana tadi. Misalnya kita belajar tentang tampilan warna cahaya ya. Ini masih belum selesai. Sepertinya ini lama. Kita lihat dulu PET simulation di sini. Kita klik. Wah, ini sepertinya lama nih Bapak Ibu. Tidak ada kendala di jaringan. Lampu senter merah, biru, hijau, lampu tunggal. Saya karena memang tidak membidangi ini, makanya mungkin Bapak Ibu, nah kita bisa ganti warnanya. Pembelajaran ini saya kurang paham, cuman mungkin guru-guru yang bidang studinya mungkin paham tentang ini. Nah kita kasih. Nah seperti itu Bapak Ibu, ini lebih ke simulasi ya. Nah kita sudah kembali ke Nearpodnya. Jadi Bapak Ibu, ini pada dasarnya bisa diganti ya, bisa dipindah seperti ini. Jadi misalnya kita ingin materinya ini di sini, kita bisa pindah. Kita ganti lagi, kita bisa pindah seperti itu. Kita bisa juga pindahkan ke sini. Nah, kita lihat lagi menunya Bapak Ibu. Kita ambil virtual reality, VR field trip. Jadi kita mengunjungi misalnya negara atau satu wisata, kota dan lain sebagainya Bapak Ibu. Sebentar, ini kita lihat banyak pilihan di sini. Virtual reality-nya. Misalnya bawah laut Bapak Ibu ya, anak-anak ingin belajar tentang bawah laut, kita bisa preview sebentar. Kita akan lihat bagaimana tampilan di bawah laut, misalnya seperti itu, supaya anak-anak tidak penasaran. Karena ini sambil belajar juga. Kita keluarkan ini sebentar Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal PET simulation, PET aja, pet.edu, ini nanti sudah masuk ke PET-nya. Nah ini di bawah laut, ini bisa digerakkan Bapak Ibu, bisa digerakkan ke kiri dan ke kanan. Wah keren banget nih, kira-kira terumbu karang itu seperti ini, dan bisa di zoom juga. Nah ada itu yang berwarna biru, terumbu karang, kemudian ada lumut dan lain sebagainya. Anak-anak kalau punya alat VR-nya ini lebih bagus lagi sebenarnya. Kita bisa zoom sebenarnya ini apa, seperti itu. Nah, selesai. Ini adalah menu-menu yang ada di aplikasi Ruang Kata. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa memasukkan berbagai macam aktivitas, kuis, ada menggambar ya. Ada kolaborasi board juga, coba kita coba ya. Kolaborasi board ini kita buat pertanyaan, nanti anaknya menjawab di sini. Misalnya
siapa nama temanmu, misalnya seperti itu. Kita bisa ganti temanya, ada banyak pilihan di sini Bapak Ibu. Kita coba ini yang ini saja, kita simpan. Nanti mereka akan bisa membaca atau menjawab pertanyaan ini berdasarkan masing-masing siswa, seperti itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu sudah jadi. Bapak Ibu boleh berkreasi, menambahkan, mencoba menu-menu yang ada di dalam sini. Audio juga, kemudian ada menggambar, menulis ya, bukan menggambar ini bukan harus menggambar tulisan ya. Bisa juga misalnya menjawab soal dengan gambar, dengan menulisnya misalnya soal matematika, soal kimia, perlu menuliskan rumus dan lain sebagainya, ini juga bisa digunakan. Kita hanya memberikan satu kertas kosong atau apapun itu yang bisa ditulis, kemudian mereka nanti bisa menulisnya, misalnya seperti ini ya, life skill, kemudian bahasa Inggris. Kalau ini yang sudah tersedia Bapak Ibu ya, kita bisa membuatnya juga. Kita contoh nih, kita lihat contohnya. Sini ada instruksinya. Circle how you feel about your learning. Keep going. Understand. I'm a little confused. Stop and help. Nah, ini seperti dibuat permainan gitu. Idorai. Keep going. I understand. I'm a little confused. Stop. I need help. Bisa kita simpan. Jadi nanti kita coba memainkannya sedikit Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu ada gambaran ya. Kita save dan exit saja. Ada gambaran tentang Nearpod ini. Nah, bagaimana cara memainkannya? Seperti video sebelumnya Bapak Ibu, saya sudah berikan cara memainkannya. Kita tinggal klik di sini, di bagian ini, karena ini file kita. Kita klik di sini live participation. Kemudian kita nanti bisa memberikan anak-anak kode atau kata kunci untuk masuk. Mereka masuk dari join@nearpod.com. Nanti setelah mereka masuk ke nearpod.com, mereka masukkan yang ini, passwordnya atau kata kuncinya. Nah, ini langsung bisa mereka lihat seperti ini Bapak Ibu. Nah, karena ini tadi kita ubah ya, kita ganti-ganti, biarkan mereka berkreasi, mencoba melihat isi kepala, misalnya ada otak di sini Bapak Ibu. Kita bisa zoom. Nah, sampai sebesar ini zoomnya, kita bisa zoom. Ini ada paru-paru ya. Anak-anak bisa melakukan hal ini. Kemudian kita masuk ini yang tadi ya, menyatukan gambar ya. Ini yang mereka satukan. Nah, ini nanti mereka akan satukan modelnya. Bapak Ibu bisa lihat di video sebelumnya ya. Kemudian ada pet simulation, jadi mereka bisa sambil melakukan simulasi. Nah, seperti ini nih ya, anak-anak bisa melakukan ini. Lanjut, ini hanya gambaran saja Bapak Ibu bisa. Nah, ini misalnya kita materi lagi slide-nya, kita lanjut. Di sini tadi ada virtual reality, atau ini kita tunggu sebentar sampai dia muncul. Nah, ini VR virtual reality tentang bawah laut ya. Kita bisa zoom atau perbesar apa yang ada di bawah laut, seperti itu. Terumbu karang, ada lumut, seperti itu. Kita lanjutkan.
Itu tadi VR, virtual reality, terumbu karang ya, bawah laut. Nah, ini mereka bisa ketikkan di sini siapa nama temanmu, misalnya Andi. Nah, mereka bisa nanti beri di sini like. Nah, kita juga bisa menghapusnya seperti itu, membuatnya kembali dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada circle how you feel about your learning. Jadi dikasih ini ya, dikasih lingkaran ya, mana bagiannya. Nanti mungkin anak-anak bisa understand, I'm a little confused. Misalnya dia lagi butuhkan pertolongan, dia kasih circle nanti di sini seperti itu. Nah, itu saja Bapak Ibu gambaran dari Nearport ini. Apa saja menu-menu yang ada di dalamnya. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.